Hai, berjumpa kembali di channel Sweet Mangostin. Kali ini kita akan melanjutkan materi program linier tentang menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik sudut. Kali ini kita akan membahas masalah kontekstual atau soal sehari-hari. Nah, kita langsung ke soalnya. Sebuah tempat parkir di pasar memiliki daya tampung 200 kendaraan. Luas rata-rata untuk sepeda motor adalah 2 meter persegi dan mobil 10 meter persegi. Serta luas tempat parkir di pasar tersebut adalah 880 meter persegi. Sedangkan biaya parkirnya sepeda motor 1000 per jam, kalau mobilnya 2000 per jam. Pertanyaannya, berapa pendapatan maksimum tempat parkir tersebut dan berapa banyak sepeda motor dan mobil agar pendapatannya maksimum dalam 1 jam? Oke, langsung kita bahas. Pertama-tama kita harus misalkan dulu. Di sini X-nya adalah banyak sepeda motor dan Y-nya banyak mobil. Harusnya bisa ya. Selanjutnya kita akan menyusun SPT LDV dan fungsi tujuan. Nah, kita akan menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada di soal ini ke dalam kalimat matematika yang lebih sederhana sehingga bisa kita cari nilai optimumnya. Yang pertama di sini kendaraannya maksimum 200 kendaraan. Jadi gampang, tinggal X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Kenapa kurang dari? Karena maksimumnya kan 200. Selanjutnya ini untuk luas masing-masing kendaraan. Sepeda motornya 2, mobilnya 10, dan ini untuk kapasitas parkir di pasar tersebut ya. Selanjutnya, nah ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita bagi 2. Nah, harusnya sudah bisa ya. Semuanya di sini kita bagi 2. Kalau bisa dibagi 3, bagi 3. Selanjutnya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 karena sepeda motor dan mobilnya tidak mungkin nilainya negatif. Maka kesimpulannya, nah ini adalah SPT LDV-nya. Sekarang kita lanjut untuk mencari fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini adalah pendapatan maksimum. Nah, kalau motornya 1000, mobilnya 2000, jadi gampang saja. Fx, Y sama dengan 1000x tambah 2000y. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian. Jadi kita harus mencari titik potong dari masing-masing garis tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bisa kita buat tabelnya dulu. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 200. Maka titik koordinat atau titik potongnya adalah 0,200. Ini dianggap sama dengan dulu. Selanjutnya kalau Y-nya 0, ini 0, berarti X-nya dapat 200. Maka koordinatnya 200,0. Sekarang kita akan menguji di titik 0,0. Pengujian ini untuk menentukan arah arsiran dari garis tersebut. Jadi di sini X dan Y-nya kita ganti 0. 0 kurang dari 200. Nah, kalimat ini kan benar ya. 0 kurang dari 200. Karena benar, berarti arsirannya mendekati titik 0,0 atau titik pusat koordinat. Selanjutnya ada garis yang kedua. X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440.
Sama seperti tadi, buat tabel dulu. X-nya 0, nah, maka ini 5Y sama dengan 440. Maka Y-nya sama dengan 88. Ini koordinatnya. Selanjutnya kalau Y-nya 0, ini 5 kali 0 kan 0, maka X-nya sama dengan 440. Maka koordinatnya 440,0. Kita uji lagi di titik 0,0. X dan Y-nya kita ganti 0. Jadinya ini 0. Hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 440. Nah, ini juga kalimatnya bernilai benar. Maka kesimpulannya arsirannya mendekati titik 0,0 atau titik pusat koordinat. Oke, semoga bisa dipahami mencari titik potong di sumbu X dan Y. Selanjutnya kita mencari titik potong garis, maksudnya kedua garis ini dan garis ini. Kita cari titik potong koordinatnya. Kita bisa gunakan eliminasi, jadi ini kita taruh di atas, ini kita taruh di bawah, dan saat eliminasi tandanya bisa kita gunakan sama dengan dulu. Nah, di sini karena ini sudah ada yang sama X-nya, maka langsung bisa kita eliminasi ya. Tapi seandainya X atau Y-nya tidak ada yang sama koefisiennya, harus kita kalikan agar ada yang sama, nanti baru bisa kita eliminasi. Ini bisa langsung kita eliminasi. Jadinya X kurang X habis, 5Y kurang Y jadinya 4Y. Di sini 440 kurang 200 jadinya 240. Gampang ya. Maka Y-nya sama dengan 240 bagi 4 dapatnya 60. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi. Nah, ini kan Y-nya sudah dapat 60. Kita pilih persamaan yang gampang, lebih gampang tepatnya. Nah, dari ini dan ini kita pakai yang di bawah ya, ini lebih sederhana. Jadi langsung kita ganti. Substitusi ini artinya menggantikan. Y-nya kita ganti 60. Ini 60-nya pindah ruas, jadinya X sama dengan 200 dikurang 60, jadinya 140. Kesimpulannya, titik potong dari kedua garis tersebut adalah 140,60. Karena titik potong sumbu X dan Y sudah dapat, titik potong kedua garis juga sudah dapat, berarti bisa kita buat grafiknya. Oke, ini grafiknya. Ini untuk garis X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Ini 200,0 dan 0,200. Tarik garis, arsirannya mengarah ke 0,0. Ini 0,88 dan 440,0. Ini garisnya, arsirannya juga mengarah ke 0,0. Berarti irisan dari kedua garis tersebut, nah di sini kena 2 kali arsiran dia. Jadi ini adalah daerah penyelesaian dari SPT-LDV tadi. Ini juga ada X lebih dari sama dengan 0, ini arsirannya ke kanan, dan ini Y lebih dari sama dengan 0, arsirannya ke atas. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau sudah ketemu grafik seperti ini sebenarnya sudah gampang. Tinggal kita mencari nilai maksimumnya menggunakan fungsi tujuan. Dan perhatikan juga ada titik pojoknya. Kita akan menggunakan uji titik pojok atau titik sudut ya, daerah penyelesaian. Di sini ada 4 titik sudut, ada 0,0, ada 200,0 yang ini, ada 0,88 dan terakhir 140,60.
Oke, kita langsung uji titik sudutnya. Kita bisa gunakan tabel. Nah, ini titik-titiknya yang sudah kita dapatkan tadi. Titik sudut atau titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Ini adalah fungsi tujuannya. Ini kesimpulannya nanti terakhir. Kita masukkan satu persatu. Ini 0,0 berarti 1000 kali 0 tambah 2000 kali 0 hasilnya 0. Nah, sebenarnya untuk titik 0,0 ini bisa kita abaikan ya, karena kita mencari nilai maksimum. Tapi kalau mau melengkapi bisa dibuat juga. Sekarang 200,0 berarti X-nya ganti 200, Y-nya ganti 0. 1000 kali 200 ditambah 2000 kali 0. Dapatnya 200.000. Selanjutnya titik 0,88. 1000 kali 0 tambah 2000 kali 88. Dapatnya 176.000. Selanjutnya titik 140,60. 1000 kali 140 tambah 2000 kali 60 dapatnya 140.000 ditambah 120.000. Hasilnya adalah 260.000. Nah, di sini kita mencari pendapatan maksimum atau nilai yang paling gede ya, gampangnya. Nah, di sini maksimumnya ada di angka 260.000. Kesimpulan, maka pendapatan maksimum tempat parkir yang ada di pasar tadi selama 1 jam adalah 260.000 dengan ketentuan sepeda motornya ada 140 dan mobilnya ada 60. Oke, sekian pembahasan soal kita tentang menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik sudut. Untuk masalah kontekstual, jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Let it go, let my body go. Make our bodies higher.